Halo, saya mau ganti nama. Ibu Indah, Anda yakin mau ganti nama? Setelah ganti nama, ijazah Anda dan paspor semua harus diganti juga. Saya yakin. Nama baru Anda? Tolong ganti jadi Permatasari. Baik. Terbang ke jauh. Langit cerah. Aku harus pergi dari sini. Aku bisa pergi sepenuhnya. Identitas lama biar tinggal di negeri ini. Pak Rizky, saya lihat Anda terus sentuh cincin di tangan. Tapi kelihatannya hanya cincin perak biasa. Apa ada yang spesial dari cincin ini? Ini cincin pernikahanku. Kukira dengan status Anda sekarang, cincin pernikahan pasti akan pilih merek mewah. Gak nyangka. Cincin ini saya buat sendiri. Butuh waktu yang lama. Dipoles sedikit-sedikit. Di bagian dalamnya, saya ukir nama kami berdua. Benar, ada 2 huruf, RP dan IP. Istri saya bernama Indah Permatasari. Saya sangat iri pada istri Anda. Di kehidupan lalunya, pasti menyelamatkan galaksi, barulah beruntung menikah dengan Anda, kan? Sebenarnya, aku yang menyelamatkan galaksi. Barulah bisa menikahinya. Kami dari seragam sekolah hingga gaun pengantin. Sudah 7 tahun. Dulu aku juga merasa kami adalah pasangan paling cinta. Ini cincin buatan Rizky. Dia buat sendiri untukku. Gimana? Gak kalah dari punya kakak kan? Karena sudah putuskan pergi, ada beberapa hal saatnya untuk dibuang. Nona, mau perbaiki perhiasan. Kenapa? Padahal aku sudah kecewa total pada Rizky. Kenapa hatiku masih sakit? Tolong lelehkan cincin ini. Sebentar ya. Indah. Maaf sayang, akhir-akhir ini sibuk kerja. Gak sempat nemenin kamu. Lihat, aku beliin kamu bunga lili kesukaanmu. Suka gak? Kamu bau parfum wanita dan ada bekas ciuman di lehermu. Rizky Pratama, kamu sibuk kerja atau main-main sama Dewi Anggraini? Kenapa diam saja? Aku cuma agak ngantuk. Kalau gitu, kita istirahat. Kamu juga capek kan? Cepat mandi dan tidur. Indah, cincinmu mana? Indah, cincinmu mana? Sudah aku cabut. Itu aku yang buat sendiri. Buktinya cinta kita. Kenapa kamu cabut? Aku gemuk, ukurannya nggak pas. Harusnya bilang dari tadi. Nanti aku bawa ke toko perhiasan buat diubah ukurannya. Nanti saja. Indah, apa? Untukku. Potongan perak ini dulu bukti cinta kita. Sekarang, ini juga bukti kita putus. Iya. Apa hari ini? Kamu malah kasih aku hadiah. Hari ini hari jadi kita. Maaf Indah, aku lagi sibuk banget. Aku sampai lupa hari jadi kita. Gini aja, kita makan sushi kesukaanmu. Aku pesan restoran sekarang. Gak usah, aku gak lapar. Kalau gitu, kita lihat pemandangan malam. Jalan-jalan di pinggir sungai. Aku agak ngantuk, aku tidur dulu. Ayo Indah, sudah lama kita gak jalan-jalan di pinggir sungai.
Aku juga merasa kamu agak dingin ke aku. Kalau begini terus, aku jadi curiga Indahku berubah hati. Apa aku yang berubah hati? Jelas-jelas kamu yang cinta orang lain. Kali ini, aku juga akan selamanya tarik kembali hatiku. Termasuk diriku. Akan kurebut semua. Indah, sudah sampai. Indah, kamu gak apa-apa? Ayo. Ada urusan kerjaan, aku urus dulu. Tunggu di sini. Aku segera kembali. Di sini, tempat kita selama bersama sering datang. Karena dimulai dari sini, maka di sini juga harus berakhir. Kangen aku. Malam ini kamu gak ada. Aku jadi sepi. Kangen banget ketemu kamu. Gak bisa sekarang. Besok di kantor aja. Mau di mana di kantor? Kita di sana aja. Indah, kamu gak apa-apa? Tadi aku baru selesai telepon, pas aku lihat ke belakang, kamu sudah gak ada. Kaget banget. Tadi di luar agak dingin. Aku masuk mobil aja. Kamu mau di mana? Kita di sana aja. Indah, ada apa? Nggak enak badan. Mau aku antar ke rumah sakit? Gak apa-apa, mungkin salah makan tadi malam. Kalau gitu, besok ikut aku ke kantor. Kita makan bareng. Boleh. Besok aku ikut kamu ke kantor. Lalu makan bareng, malamnya pulang bareng. Tapi besok aku mungkin agak sibuk. Nggak sempat nemenin kamu terus. Gak apa-apa. Kamu sibuk aja. Aku nunggu di kantormu aja. Baik, ya sudah. Sayang, aku siapkan air mandi ya. Jadwal berubah. Besok kita nggak bisa di kantor. Besok kita nggak bisa di kantor. Hah? Agak kecewa. Jadwal berubah. Hah? Besok kita nggak bisa di kantor. Agak Besok kecewa. kita lebih seru. Jadwal berubah. Lebih seru. Agak Besok kita kecewa. nggak bisa di kantor. Yeay. Sayang, air mandinya siap. Mandi ya. Gak usah, aku agak ngantuk. Aku tidur dulu. Sayang. Kado dari kamu ini boleh aku buka sekarang? Buka saja seminggu lagi. Kenapa harus menunggu seminggu lagi? Aku mau lihat sekarang. Aku mau lihat kado dari istriku. Karena kado ini hanya jika dibuka seminggu lagi, baru lebih berarti. Baik, aku nurut sama sayang. Berisik, ngantuk lagi. Udah pagi-pagi ribut-ribut. Belum jam kerja. Nanti juga semua direksi ini kupecat. Indah, tidur lagi ya. Aku lihat kantor ada apa. Sepertinya ada urusan mendesak.
Ada urusan mendesak di kantor? Nggak ada, tenang saja. Tidur lagi ya. Aku siapkan sarapan ya. Rizky, aku mau tanya sesuatu ya. Tanya. Ujian 7 tahun, menurutmu ada benarnya? Ujian 7 tahun, menurutmu masuk akal? Itu cuma alasan kalau sudah tak cinta. Seumur hidupku, aku hanya mencintaimu, Indah. Hanya aku? Benar. Kalau kamu jatuh cinta pada orang lain? Kalau begitu, biar aku disambar petir, mati sengsara. Sumpah seberat itu. Tak takut jadi kenyataan. Indah, aku tulus. Indah, percayalah padaku. Cepat makan, bukankah di kantor masih ada urusan? Jangan telat, cepat makan. Biarkan mereka tunggu sebentar lagi. Dasar orang tak berguna. Nanti juga akan kupecat semua. Dipecat, dia mudega. Selain kamu, aku takkan ragu. Wah, ibu sudah datang. Bapak direktur selalu bilang ibu suka kopi. Biar saya belikan. Kalau gitu, saya beli makanan Jepang. Bapak direktur bilang, ibu paling suka makanan Jepang. Jangan bercanda. Indah jadi gemuk. Cincin nikahnya sudah nggak muat. Bapak direktur bercanda. Ibu kan kurus. Pasti cincin nikahnya yang mengecil. Sudah. Dasar ngetik. Kelihatan banget. Mana ada cincin yang mengecil? Ayo. Indah, aku ada urusan. Kamu di sini saja. Kalau ada perlu, bilang saja ke Rian. Sekretaris wanita di kantormu, Dewi Anggraini mana? Dia mungkin sibuk. Tunggu aku di sini. Nanti kita makan siang. Baik. Bapak direktur sama Dewi Anggraini itu makin nekat saja. Ya sudah, siapa sangka Ibu Rizky tiba-tiba datang ke kantor. Bapak direktur jadi ganti tempat. Jadi, kita masih kasih dia enggak? Nggak usah. Tadi Bapak direktur naik ke atas, di saku masih ada 1 kotak. Bapak direktur hebat banget, di depan mata istri sendiri, masih berani beli. Pesan delivery aja, sekarang delivery kan gampang. Ternyata delivery pagi tadi Rizky Pratama. Kamu nggak sabaran banget ya. Entah 1 kotak cukup nggak? Nggak cukup, kita antar lagi aja. Kita kan bawahan, harus layani bos kita baik-baik kan? Bukannya kamu bilang, harus layani ibu baik-baik. Dia tahu apa? Sekali minum kopi, langsung terpesona. Orang selevel Bapak Direktur, punya beberapa simpanan di luar, itu kan wajar banget kan? Lagian, dia kaya dan berkuasa. Yang penting istri di rumah nggak tahu. Bener juga, dia polos banget. Kalau mau sembunyiin darinya, kayaknya nggak susah. Jangan ngomong sembarangan di depan ibu. Paham? Paham, Pak Direktur. Kami paham. Jaga ibu baik-baik. Dia lagi sakit perut. Jangan kasih makanan dingin. Juga kalau ada yang berani sebarin soal aku dan Dewi Anggraini, langsung beres-beres dan pergi. Paham? Enya. Ternyata ketinggalan di sini. Halo, Bu Indah ya? Saya. Halo, Bu Indah. Pesanan tiket Anda untuk ke Perancis dalam seminggu ke depan sudah berhasil dikeluarkan. Anda tinggal datang sesuai waktu dan bawa paspor untuk check-in. Baik, permisi. Selain paspor, perlu dokumen lain? Cukup bawa paspor saja. Baik, makasih. Paspor? Indah, buat apa paspor? Buat apa kamu mau paspor? Teman saya kehilangan paspor. Dia tanya harus gimana. Kamu bikin aku kaget. Kukira kamu mau keluar negeri tanpa aku. Indah, kamu kenapa? Kamu gak enak badan. Tadi aku sudah bilang ke mereka untuk menjagamu. Tunggu, akan kupecat semua. Kamu mau pecat siapa? Pecat saja. Tapi jangan selalu pakai namaku, ya? Indah, kamu marah. Hari ini aku memang sibuk. Gimana kalau aku batalin semua jadwalmu, cuma nemenin kamu? Bagaimana? Cuma nemenin aku? Cuma nemenin kamu.
Semoga kamu tega janjinya. Oke, kalau gitu kita nonton film sore ini. Katanya ada film komedi baru, seru banget. Pasti kamu senang nontonnya. Angkat saja. Siapa tahu itu urusan kerjaan yang penting. Oke, tunggu sebentar ya. Aku selesaikan sekarang. Angkat saja di sini. Lagi ada urusan kerjaan kalian. Aku juga nggak ngerti. Nggak usah khawatir aku bocorin. Oke, aku pasti percaya kamu. Halo, kan sudah aku bilang, jangan cari aku hari ini. Aku tahu, Indah, tiba-tiba ada masalah sulit di kantor. Aku harus urus. Pergilah. Di antara aku dan Dewi, kamu tetap memilih Dewi. Kak, maaf ya. Hari ini dia nggak bisa nemenin kamu. Cuma telepon, dia langsung datang ke aku. Aku telepon dia langsung datang ke sisiku. Oh ya, lihat ini. Sekarang aku hanya butuh dia. Aku suruh dia temani aku ke check up, dia langsung datang. Lagi pula, ini buah cinta kita. Kamu setuju kan? Aku tak mau apa-apa. Cuma mau cepat cerai. Dengan kasus Anda, asalkan sudah berpisah 2 tahun, pasti otomatis cerai. Bahkan tidak perlu tanda tangan pihak lain. Baik. Sebentar. Asalkan tidak ada pembagian harta, kami sangat yakin bisa membantu Nona Ida bercerai. Baiklah, maka saya serahkan semuanya pada Anda. Baik. Halo, Indah, kamu kemana? Kok nggak di kantor? saya nggak enak badan. Saya pulang dulu. Oh, syukurlah. Maaf ya Indah, lusa aku mau dinas. Kamu di rumah sendiri ya, jaga diri baik-baik. Minggu depan pasti kutunda semua kerjaan untuk nemenin kamu. Kalau bohong dibilang 1000 kali, nggak akan ada yang percaya lagi. Ya sudah, pergilah. Indahku memang yang terbaik. Rizky, apa kamu bisa cinta orang lain? Tentu tidak. Kalau kamu cinta orang lain, aku akan pergi selamanya. Lari saja. Aku bisa cari kamu di seluruh kota. Selama namamu masih Indah Permatasari, aku takkan biarkan kamu pergi. Kalau aku bisa pergi, aku akan buat kamu takkan pernah menemukanku. Baik, kalau begitu, ku lepaskanmu 3 hari. Baru aku cari kamu. Selama namamu masih Indah Permatasari, aku pasti akan menemukanmu. Kamu takkan bisa lepas dariku. Gak bisa lepas ya? Kalau gitu, kita coba saja. Halo, iya. Pakainya di depan pintu. Tolong sumbangkan untuk yang kurang mampu. Makasih. Untuk merayakan kehamilan dan ultahku, kita liburan ke Bali. Ayah baru sangat perhatian soal pendidikan bayi. Sudah mulai riset soal pendidikan dini bayi. Dia sewa seluruh pulau ini. Semua kembang api di Bali dia beli semua. Hanya untuk ultahku. Ultah dan hamil. Bagi Rizky dan Dewi, pasti 2 kali bahagia ya. Senang kan? Tentu. Halo, Indah, aku pulang.
Nanti aku jemput kamu. Kita makan bareng ya? Ya? Ya, Sayang kamu, sayang. Kamu marah. Indah. Kamu lihat apa? Ayo, cepat. Indah kan di rumah. Gak mungkin ada di sini. Pasti aku salah lihat. Halo, sudah sampai. Makasih. Rizky, hari-hari kita berdua cepat sekali berakhirnya. Nanti, kita harus sembunyi-sembunyi lagi. Jangan biarkan Indah menyadari sesuatu yang aneh. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Iya, aku tahu. Sudah 1000 kali dibilang. Sudah, nggak akan dibahas lagi. Aku marah. Kalau gitu, biar ku bujuk kamu. Ku belikan kamu liontin. Kamu kan lagi naksir liontin itu. Rizky, kita balik ke kantor dulu. Sebelum kamu pulang, kita lagi. Tapi aku janji sama Indah mau jemput dia makan. Kamu bilang saja macet di jalan. Lagian, macet di tol itu biasa saja. Halo, nomor yang ada 7 tidak diangkat. Ada apa ini? Indah tak pernah mematikan HP-nya. Ngapain buru-buru? Pasti HP-nya mati. Ini kopi yang kuracikan untukmu. Mau aku suapin? Aku merasa ada yang salah. Dengan teh panas. Kenapa? Mau ganti selera lagi? Jangan, aku lagi nggak mood. Kamu ini lebay. Dia di rumah sendirian. Bisa apa? Ganti. Jangan sampai aku bilang 3 kali. Pak, nanti sore ada rapat penting. Waktunya sudah dekat. Tadinya mau makan siang bersama Indah. Sekarang malah telat begini. Berapa lama lagi rapatnya? 1 jam. Begini. Saya mau pulang dulu. Kalau sebelum saya kembali ke kantor, rapatnya sudah mulai, jangan tunggu saya. Lanjutkan saja. Baik. Aku sudah ada di sisimu. Kamu masih mau cari wanita lain? Jangan pernah bilang begitu lagi. Paham? Aku nggak mau. Aku nggak mau menyerahkanmu ke wanita lain. Sejak awal, sudah kubilang. Kamu harus tahu diri. Indah Permatasari istriku. Itu fakta yang tak bisa diubah. Kalau kamu gak tahu diri, kamu tahu akibatnya. Status Ibu Rizky dan uangmu Rizky nanti juga jadi milikku. Indah, aku sudah pulang. Ibu mana? Gak di rumah. Gak tahu, sejak pagi sampai sekarang belum kulihat ibu. Ibu ada di rumah atau tidak, kamu bahkan gak tahu. Sudahlah, biar aku cari dia sendiri. Yang paling tahu kemana ibu, bukankah seharusnya kamu? Ngapain malah tanya aku? Indah. Mana dia? Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi beberapa saat lagi. Gak mungkin. Indah gak akan meninggalkanku. Gak mungkin. Indah.
Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Coba lagi nanti. Tenang, tenang. Pasti ada cara. Halo, kamu tahu Indah Permatasari kemana? Kalian suami istri, kamu saja nggak nemu dia. Mana aku tahu? Bukan aku. Halo, kamu tahu Indah Permatasari kemana? Rizky Pratama, kamu kan suaminya Indah Permatasari. Kamu tanya aku dia di mana? Apa dia sudah menghubungimu? Bukankah kalian sahabat terbaik di kampus? Karena kamu, Indah sudah lama tidak anggap aku sahabat. Jangan telepon aku lagi. Sahabat busuk sepertiku, tak pantas ada di kontak Bapak Direktur. Indah, ini semua salahku. Aku yang hianati hubungan. Tapi yang paling aku cintai itu kamu. Kok tega kamu pergi? Indah, kamu pasti cuma emosi. Kamu gak punya uang. Aku transferin. Halo? Halo, Bapak Rizky. Transfer besar Anda tadi gagal. Apa jumlahnya terlalu besar? Aku yang operasikan. Butuh kode verifikasi, data pribadi, apapun aku bisa berikan. Aku mau transfer ke istriku. Pak Rizky, Anda tidak ada masalah, tapi rekening pihak lain sudah dicabut. Kok bisa? Itu kan rekening istriku. Pasti tidak salah. Rekening ini sudah dicabut kemarin. Beberapa hari ini, kalau aku telepon dia sekali saja, aku pasti bisa sadar ada yang aneh. Tapi perhatianku padanya terlalu sedikit. Sejak kapan hubungan kita jadi jarang begini? Dulu waktu aku dinas, kalau nggak video call sama dia, aku nggak. Aku kenapa ini? Ini semua salahku. Indah pasti sangat sakit hati. Makanya dia membakar semua foto kita. Indah, kamu membakar buku keluarga. Apa maksudmu agar aku tak bisa menemukanmu? Kalau kamu cinta orang lain, aku akan pergi selamanya. Ternyata kata-kata itu, semua itu benar. Dia sudah lama merencanakannya untuk meninggalkanku. Nama akun Indah Permata. Aku bisa cari dia di internet. Udah ketemu. Jangan-jangan dia sudah hapus akunnya. Saya sudah lihat aturan platform kalian. Akunnya sudah dihapus, bisa ditarik dalam 7 hari. Sekarang, saya mau pulihkan datanya. Namanya Permata. Maaf Pak, aturan kami, pengembalian harus dilakukan sendiri. Saya suaminya. Memangnya saya tidak bisa melakukannya untuknya? Maaf Pak, itu melanggar aturan. Kami tidak bisa membantu Anda. Baik, akan kuadukan kalian. Tunggu saja surat panggilan dari pengadilan. Jangan kira aku tak tahu. Kalian ini di back end ada datanya. Mau dipulihkan, itu bukan hal yang sulit. Maaf sekali Pak, saya tidak berwenang. Ada yang bisa saya bantu lagi? Halo, cari nomor pimpinan platform sosial hati. Segera, sekarang, cepat.
Halo. Halo, saya Rizky Pratama. Halo, Pak Direktur. Maaf, Pak Direktur, ada apa? Saya tahu aturan platform Anda. Juga tahu kalian tak boleh sembarangan kasih info. Tapi istri saya hilang. Sebelum dia hilang, dia tak meninggalkan apapun. Bahkan akun bank, akun media sosialnya, semua dihapus. Kalau kalian tak mau bantu saya sungguh. Saya mohon. Saya paham perasaan Bapak. Pak, tolong beri saya nama akun istrinya. Saya cek dulu. Kalau benar, saya akan suruh staf kami bantu pulihkan datanya dan kirimkan passwordnya. Baik, makasih. Rizky nembak aku seneng banget. Ini kita waktu baru pacaran. Hari ini mood bagus. Latihan gambar. Ini gambar indah. Kado dari Rizky. Jam ini akan kupakai seumur hidup. Ini kado yang kuberikan padanya. Kita menikah. Ini dari hari pernikahan kita. Bukit Tunggal. Pacaran kita berakhir. Waktu ini, saat aku baru kenal Rina Anggra ini, ternyata dia sudah tahu. Aku bodoh. Kukira aku bisa sembunyikan dari Indah. Sambil menikmati kebaikannya, sambil menikmati semangatku dengan Rina. Aku benar-benar brengsek. Selamat tinggal. Jangan bertemu lagi. Ini kata-kata Indah yang terakhir untukku. Tidak, Indah. Kita tidak akan berakhir begini. Aku akan mencarimu. Biarkan kau memaafkanku. Aku akan menebusnya seumur hidup. Aku harus menemukanmu. Rasa menunggu seseorang sendirian ternyata bisa begitu menyakitkan. Dulu Indah juga menungguku seperti ini. Ini cincin nikah. Indah bukan marah, bukan kabur. Dia sungguh sudah memutuskan untuk meninggalkanku. Indah, aku harus menemukanmu. Minta maaf langsung. Aku pasti akan memaafkan. Pak polisi, saya mau lapor. Istri saya hilang. Dia mungkin mau bunuh diri. Indah, maaf. Aku hanya bisa bilang ini. Nanti aku akan menebusnya. Siapa nama istrimu? Kenapa dia mau bunuh diri? Namanya Indah Permatasari. Ini KTP-nya. Belakangan ini, apa kalian pernah berkelahi? Tidak. Kita selalu akur. Kalau kamu sungguh ingin mencari istrimu, kamu harus bilang yang sebenarnya. Kalau tidak, kami tak bisa bantu. Dulu, aku punya selingkuhan. Dia tahu. Jadi, istrimu. Karena kamu selingkuh, dia kabur. Baik. Laporanmu sudah kami terima. Kalau ada kabar, akan segera aku beritahu. Baik. Makasih. Halo. Apakah ini Bapak Rizky Pratama? Saya pengacara Ibu Indah. Saya perlu bertemu Bapak. Apa Bapak ada waktu? Ya, bisa. Saya langsung ke sana. Halo, saya Rizky Pratama. Halo, Pak Rizky, mari. Baik. Indah mana? Halo Pak Rizky, saya pengacara Ibu Indah Permatasari. Dia mewakilkan saya sepenuhnya untuk menangani perceraiannya. Dia tidak mau menemuiku. Aku mau bicara dengannya. Suruh dia keluar. Indah, maaf. Pak Rizky, saya tak bisa. Hari ini Ibu Indah Permatasari tidak datang sama sekali. Dia sudah menyerahkan kasus cerai sepenuhnya kepada kantor pengacara saya. Jika Anda ada keberatan,
bisa langsung sampaikan pada saya. Aku takkan setuju bercerai dengannya. Aku hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria. Aku sudah sadar salahku. Asal dia tidak mau, aku takkan bertemu lagi dengan siapapun yang dia tak suka. Seharusnya sudah cukup kan, Indah sangat mencintaiku. Asal kita bisa bertemu lagi, dia pasti akan terharu. Pak Rizky, karena Bapak tahu kalau Bapak yang salah, harusnya Bapak paham perceraian bukan hanya ada perceraian damai, ada juga perceraian putusan. Kalau Bapak tidak setuju, dia akan meminta saya menggugat Bapak. Dia bahkan tak mau bilang langsung soal ini. Ibu Indah bilang, dia tak mau bertemu Bapak lagi. Semua sudah tertulis di suratnya. Surat? Itu namanya surat, cuma meninggalkan 2 kalimat. Aku tak akan tanda tangan. Aku sudah merobeknya. Aku mau ketemu dia langsung. Ibu Indah sudah bilang, dia bilang, surat cerai pertama pasti akan Bapak robek. Jadi dia siapkan yang kedua. Pak Rizky, kalau Bapak mau, silakan robek sebanyak mau. Surat ini sudah dilihatnya. Saya juga punya cadangan. Kalau Bapak masih mau merobeknya, saya bisa cetak lagi. Lagian, semua biayanya akan Ibu Indah yang ganti. Tadi aku salah. Bisa kasih tahu aku di mana Indah? Maaf, saya sungguh tak tahu. Begini saja. Kasih tahu aku di mana Indah. Aku kasih 5 miliar. Bukan, 10 miliar. Sebagai imbalannya. Saya tak bisa mengungkap informasi klien. Ini cuma satu kasus. 10 miliar. Cukup untuk membuka kantor hukum baru tanpa rekan lain. Bahkan bisa pensiun dini. Ini kesepakatan yang sangat menguntungkan. Pak Rizky, tentu saja saya ingin jadi kaya raya sekejap, tapi saya lebih ingin melakukannya dengan usaha sendiri. Lagi pula, saya sungguh tidak tahu di mana Ibu Indah. Setelah tugasnya selesai, dia hanya menghubungi saya lewat telepon. Kasih nomor teleponnya. Aku bayar kamu juga. Nomornya masih nomor yang sama, tapi hari ini sudah saya telepon, tapi tidak diangkat. Kalau begitu, kita tak perlu bicara lagi. Kalaupun kamu cetak 10.000 salinan, aku takkan pernah tanda tangan. Soal tuntutan, asal ada tuntutan, Indah pasti hadir. Nanti, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk meminta maaf. Kita sudah bersama bertahun-tahun dan punya banyak kenangan indah. Selama aku menolak cerai, pasti suatu hari dia akan berubah pikiran. Pak Rizky, sebenarnya Ibu Indah tidak perlu mengajukan tuntutan. Ini hanyalah cara terakhir. Jika Bapak bersedia, dia masih berharap bercerai damai. Misalnya pisah rumah 2 tahun lalu melalui hukum. Dengan begitu pengadilan akan memutuskan cerai langsung karena hubungan putus. Lagi pula tidak perlu hadir di pengadilan. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin sekejam itu. Kita sangat cinta hanya karena kesalahan. Dia sungguh tak mau menemui aku lagi. Pak Rizky, beritahu saya tidak ada gunanya. Itu peraturan hukumnya. Kalau Bapak tidak puas atau merasa tidak pantas, gugat hukum saja. Jadi selama 2 tahun ini aku menemukan dia dan kita baikan. Itu cukup. Halo, Pak Rizky. Berdasarkan petunjuk dari Bapak, kita sudah menemukan lokasi terakhir sinyal HP Ibu Indah. Bapak bisa datang ke sini? Baik, aku langsung ke sana. Aku takkan bercerai dengannya. Pak Rizky, tenanglah Pak. Pak Polisi, kalian sudah menemukannya. Dia di mana? Ini salahku. Dia sebenarnya tidak hilang. Dia hanya tidak mau menemuiku. Pak Rizky, kami tak menemukan Ibu Indah. HP-nya juga tak ditemukan. Tapi kami menemukan kartu HP.
Coba saja Pak, lihat apa ini miliknya. Cuma kartu HP-nya. HP-nya mana? Kami sudah periksa semuanya, HP-nya tak ditemukan. Pak Rizky, coba saja Pak, kartu HP-nya sudah lama terendam air. Semoga Tuhan, harusnya bisa. Kak Indah, kamu juga tahu sifat Rizky. Dia masih sayang sama mantan. Asal kamu mau, dia bisa terus membiayaimu. Tapi menurutku, lebih baik kita bicara jelas. Cinta tak ada urutan. Kalau saja dia bertemu aku duluan, sekarang kalian mungkin hanya teman lama yang lebih baik dari orang asing. Wanita harus tahu cara menggoda. Yang terlalu kaku hanya akan dibenci pria. Muda, tentu saja bukan apa-apa. Tapi Rizky sangat butuh di bidang itu. Dan aku sedang muda dan cantik. Aku lebih bisa memuaskannya. Ini kalung dari Rizky Pratama. Dia juga yang buat sendiri. Cantik kan? Kak Indah, kamu pasti mengerti aku kan? Kami saling cinta. Asal kamu setuju, rumah itu untukmu sebagai imbalan. Karena Rizky akan memberiku yang baru. Pak Polisi, saya harus pulang dulu. Soal Indah, tolong lanjutkan pencariannya. Baik. Kamu di mana? Ada urusan sama kamu. Ke rumahku sekarang. Kapan? Sekarang. Kamu angkat lukisan itu. Jelek banget. Bunga itu juga. Angkat-angkat. Mau dipajang, beli saja lukisan terkenal. Siapa yang mau pajang barang rongsok? Karpet ini juga. Ganti. Nanti aku kasih tahu mereknya. Harus yang custom handmade. Aku mau yang paling mahal. Kalau tidak, nanti teman datang pasti pikir aku bohong. Oh iya, bunga di luar juga. Ganti semua. Ganti semua dengan yang paling mahal. Rizky, kamu pulang. Sudah kepikiran malam ini kita mau merayakan di mana? Menurutku, di sini saja. Lagi pula, aku kan nyonya rumah ini. Oh iya, masakernya juga. Aku mau pesan. Memangnya ini baju apa? Ini, aku temukan di ruang ganti. Gimana? Cocok banget kan? Aku sudah coba-coba, yang ini paling cocok. Ini aku belikan Indah. Ini piyama kesukaannya. Kalau gitu, bukankah lebih seru? Rizky. Rizky, kamu ngapain? Rizky, kamu sudah mau? Aku kan ngerti maksudmu. Ngapain kasar begitu? Kamu gak pantas pakai bajunya. Apalagi sentuh barangnya. Bukannya kamu selalu suka cewek sepertiku? Kalau punya malu sedikit pun, gak seharusnya kirim pesan itu ke dia. Apalagi mengintip kita dan foto kita bersama. Aku sudah peringatkan kamu. Jangan pamer di depannya. Kamu yang membuatnya pergi. Kamu ngomong apa? Mana mungkin aku kirim itu ke Indah. Aku malah menghindarinya. Apa dia sudah tahu sesuatu? Kamu masih berbohong. Dulu, aku salah menilaimu. Kukira kamu orang yang baik. Di hatiku, kamu hanyalah mainanku. Kamu bahkan tak sebanding dengan debu di kaki Indah Permatasari. Indah meninggalkanku karena Dewi Anggraini. Asal ku usir Dewi Anggraini, Indah akan memaafkanku. Itu semua bohongannya. Dia mau menjebakku. Rizky, kamu mau apa? Rizky, aku tak mau menipu kamu. Aku terlalu mencintaimu. Aku takut kamu marah. Maafkan aku lagi, ya? Kamu cinta aku, atau statusku dan uangku? Kamu sendiri tahu. Rizky, waktu akan membuktikan. Aku tulus padamu. Apa kamu masih tak lihat? Aku begini semua demi mau bersamamu. Kamu pikir Indah Permatasari benar-benar tulus padamu? Dengar ya, seorang wanita, kalau tulus mencintaimu, dia pasti cemburu padamu. Lalu dia tak pernah peduli padaku. Rizky, aku melakukannya semua demi membuatmu sadar soal Indah.
Kalau tidak, mana mungkin aku berani mengirimkan foto-foto itu padanya. Kalau dia mempublikasikan foto-foto itu... Diam kamu. Kamu tak berhak menilai Indah. Lagi pula, kalau dia mempostingnya, bukankah itu yang kamu dambakan? Kamu foto aku dengan jelas sekali. Jangan kira aku tak tahu. Kamu sudah lama mau merebut. Iya kan? Rizky... Pengawal, bawa pergi orang yang tak seharusnya di sini. Aku mohon, maafkan aku sekali lagi. Rizky, kamu yang panggil aku ke sini, Rizky. Aku tak mau melihatmu lagi. Rizky, kamu tak boleh begini padaku. Rizky. Rizky, tanpa aku pun, Indah juga nanti akan cerai darimu. Ini bukan salahku. Lihat ini, pasti pelakor. Cewek ini kenapa? Cuaca begini kok pakai baju sekurang ini? Anak muda sekarang mainnya sudah gila. Benar-benar aib. Kelihatan pelakor. Buat orang cerai, pasti diusir ya. Memang punya tangan dan kaki, ngapain aja enggak, malah jadi pelakor. Pak, aku pergi sekarang. Tolong, beri aku baju. Pak, Ibu Dewi, aku tak mau dengar apapun tentang dia. Rizky Pratama, kamu pikir aku mau sama kamu? Kalau bukan karena kamu gampang ditangkap, mana mungkin aku mau sama kamu? Kamu menyesal. Pria itu... Kamu selalu bilang kalau Idah Permatasari itu cinta sejati. Tapi hasilnya, bukannya tetap saja di luar main-main dengan wanita lain. Jangan sok setia, kamu malah menipu dirimu sendiri. Lihat apa? Awas aku laporin. Kamu pikir kami mau lihat? Jadi pelakor, merusak keluarga orang. Cepat pulang sana. Betul, nggak tahu malu sama sekali. Harus tahu malu. Kalau kejadian begini, yang punya malu tidak akan berani muncul di sini. Siapa bilang aku pelakor? Siapa? Siapa bilang aku pelakor? Kalau bukan pelakor, kamu apa? Kalau pria itu sayang kamu, mana mungkin kamu dibiarkan jalan telanjang. Cuma mainan. Masih sok jadi istri sah. Rumah di sini mahal banget. Cewek ini mau cari uang ya? Jadi malah rugi ya? Masih muda, ngapain yang lain aja malah jadi pelakor? Bu, masih bilang aku pelakor. Kamu mau jadi pelakor, tapi nggak bisa kan? Jangan-jangan kamu dibuang suamimu, dan suamimu main sama orang lain ya? Cih, daripada jadi pelakor. Lepaskan aku. Siapapun yang mau bantu aku, tidur sama dia. Lihat saja, jangan ikut campur. Kalau dia sakit, nanti kamu kena juga gimana? Udah, pergi sana, pergi sana. Halo, Pak Direktur, Dewi Anggraini hari ini tidak masuk kerja. Surat pengunduran sudah saya sampaikan. Tapi katanya Bapak harus ganti rugi. Jangan beri dia sepeser pun. Langgar saja. Blokir di seluruh industri. Baik, Pak Direktur. Pak Direktur, video dia jadi pelakor sudah viral di seluruh internet. Kalaupun kita tidak memblokirnya, dia sudah tak punya jalan keluar. Soal Indah, ada kabar? Pak Direktur, kami sudah menyebarkan secara luas informasi pencarian Ibu. Tenang saja, Pak. Beberapa hari ini pasti ada hasilnya. Indah, kamu di mana sih? Halo? Pak Direktur, menurut saksi, di bandara melihat Ibu naik pesawat. Sudah cek semua penerbangan besok. Tidak ada kabar tentangnya. Mungkin saja saksi salah lihat. Mungkin orang yang mirip Ibu. Petunjuk ini sepertinya sia-sia. Tidak. Jangan lewatkan petunjuk apapun. Saksi bilang dia naik penerbangan mana? Sepertinya penerbangan ke Paris. Segera pesankan tiketku ke Paris. Ada orang? Kamu siapa? Saya cari istri saya. Kami lagi ada masalah. Saya mau bicarakan. Yang kamu cari nggak ada di sini. Dia Indah Permatasari.
namanya Indah Permatasari. Di sini cuma ada penghuni bernama Permata. Dia bukan orang yang kamu cari. Kamu salah tempat. Permata. Kamu yakin gak salah ingat? Kalau nggak percaya ya sudah. Hei. Kapan dia mulai tinggal di sini? Selama ini, apa kamu pernah lihat orang lain? Dia tinggal di sini seminggu lalu. Dia jarang keluar. Oh iya. Dia juga suka melukis. Dia pernah memberiku sebuah lukisan. Boleh aku masuk lihat-lihat? Mari. Inilah lukisannya. Ini lukisan Indah. Indah paling suka melukis. Pak Direktur, Anda yakin ini lukisan Ibu? Benar juga. Aku bahkan tidak tahu gaya lukis Indah. Bagaimana bisa yakin ini lukisannya? Aku terlalu jarang peduli padanya. Ini salahku. Pak Direktur, Anda nggak apa-apa. Pak Direktur, jangan terlalu menyalahkan diri. Lagi pula beberapa hari ini Anda hampir tidak tidur. Kalau begini terus, tubuh Anda akan melemah. Pak Direktur, jangan terlalu menyalahkan diri. Lagi pula, beberapa hari ini Bapak hampir tidak tidur. Kalau begini terus, tubuh Bapak akan kewalahan. Sayang, lihat, aku baru selesai lukis ini. Besok bawa ke kantor untuk dilaminin ya. Ya, akan kubawa ke kantor. Indah sangat suka melukis. Kenapa aku tidak lebih peduli sama hobinya? Aku terlalu kurang peduli. Ini salahku. Pak Direktur, panggil ambulans. Pak Direktur. Aku kenapa? Pak, Bapak pingsan. Dokter bilang Bapak kelelahan berat. Harus istirahat yang cukup. Ada kabar tentang Indah? Sudah selesai diperiksa. Nama penyewa di catatan pemilik bernama Indah Permatasari. Informasi penerbangannya sama, tapi bukan Ibu. Indah, kamu di mana? Ada kabar dari negeri. Katanya ada di Kota Jaya melihat Ibu. Pulang. Pak. Pulang. Tunggu kabarnya dipastikan, baru pulang. Pulang. Pak. Halo. Ada kabar tentang Indah? Belum. Poster pencarian baru sudah dipasang, tapi belum ada kabar. Sejak Bapak Direktur dijebak di Kota Jaya, setiap kabar kami saring terlebih dahulu. Sampai sekarang, belum ada kabar yang valid. Bapak Direktur makin pendiam. Juga nggak ke kantor. Laporan bisnis pun nggak didengar. Apa dia ada masalah mental? Jangan-jangan karena rindu sampai sakit. Bapak Direktur mengusir Sekretaris Dewi. Sekarang mentalnya juga nggak stabil. Nggak bisa, harus lapor ke Bapak Dirut, agar tidak ada masalah besar. Di mana anakku? Tuan muda di kamar. Dia nggak mau diganggu. Dia nggak pernah keluar. Enggak, kami juga nggak bisa apa-apa. Dia nggak mau diketuk. Kalau diketuk, langsung marah. Nak, kamu lagi ngapain? Buat apa tulis ini? Aku sudah tahu semuanya. Kamu, beraninya kamu melakukan hal ini. Aku salah pada Indah. Aku tak tahan godaan dan asal aku tulis semua ini, dia akan tahu aku sungguh menyesal. Indah sama sekali tak mau menemuimu. Kamu tulis surat minta maaf seisi kamar. Buat apa? Harusnya kamu bilang langsung ke dia. Dia pasti tahu. Asal aku tulis semua ini, dia pasti tahu. Dia bilang di mimpiku. Dia bilang, asal tulus, dia akan memaafkanku.
Aku salah. Kamu pasti maafkan aku. Asal aku isi semua ini, kamu pasti maafkan aku. Nak, dengarkan ibu. Jangan lupa makan dan minum sambil menulis ini ya. Kalau begini terus, kamu bisa mati, nak. Kamu mau minta maaf pada Indah. Kamu harus menunjukkan sikapmu. Begini saja. Kamu ikut acara pencari orang. Di depan kamera dan penonton, minta maaf padanya di publik. Apa aku bisa ketemu Indah? Acara ini populer. Kamu kan direktur utama PT Sukses Makmur. Pasti banyak yang perhatikan. Begini, mungkin Indah bisa lihat. Aku telepon sekarang. Halo, aku mau ikut acara kalian. Aku rela berbuat apapun untuk jadi bintang tamu terbaru acara kalian. Baik, Pak Direktur. Rizky, kamu tidak boleh begini. Di panggung harus jaga penampilan. Iya. Kotor sekali. Kalau Indah lihat aku, dia pasti nggak suka. Bu. Iya. Aku lapar. Ibu suruh pembantu masakin kamu, ya? Kok aku jelek banget? Aku mau mandi. Kalau begitu, kenapa dulu begitu? Yang ini enggak. Indah enggak suka aku pakai baju yang terlalu modis. Yang ini juga enggak. Kerja banget. Ini gaun pengantin kami. Itu setiap hari sebelum berangkat, kami selalu cium, peluk. Semua salahku. Aku yang merusak semuanya. Acara ini ada Rizky Pratama, seorang tokoh yang kontroversial. Promonya sudah viral di internet. Acara ini, aku harus gali informasi yang dalam. Harus capai rating tertinggi. Halo semuanya, hari ini kita berkesempatan mengundang Direktur Utama PT Sukses Makmur, Bapak Rizky Pratama, untuk hadir di acara kita. Kita semua tahu, Bapak Direktur terkenal setia pada istrinya. Tapi hari ini dia datang untuk mencari istrinya. Apa sebenarnya yang terjadi di baliknya? Mari kita selidiki bersama. Pak Direktur, kita semua tahu Bapak sangat mencintai istri Bapak. Beberapa hari lalu di acara, Bapak juga mengungkapkan cinta. Jadi, istri Bapak sekarang hilang. Ya, istriku hilang. Sebelum Ibu Indah pergi, ada reaksi aneh. Aku duduk di sini hari ini hanya ingin mengatakan pada istriku kalau aku minta maaf. Aku ingkar janji. Saat kami bersama, aku bilang akan. Aku kira bisa. Aku kira kita akan hidup rukun. Aku tak tahan godaan dan berbuat salah. Bapak Direktur sangat jujur. Pasti sangat menyesal, dan sangat ingin dimaafkan Ibu Indah. Tak disangka Ibu Indah pergi. Alasan sebenarnya ternyata karena masalah besar dengan Bapak Direktur. Soal masalah pernikahan kami, semua salahku. Ku duluan, makanya dia pergi. Hari ini aku di sini hanya ingin dia memberiku kesempatan untuk meminta maaf. Dulu tidak menghargai, sekarang menyesal, sudah terlambat. Sudah berhari-hari, ibu tak ada kabar sama sekali. Pak Direktur. Bagaimana situasinya? Ada kabar tentang ibu? Pak Direktur, acara yang Bapak ikuti sudah pecahkan rekor rating. Lagi pula kami sewa banyak prol untuk membantah Bapak. Jadi banyak netizen dan mendukung Bapak di internet. Katanya Bapak suami yang baik dan mau bertobat. Mereka juga bilang mau bantu Bapak cari ibu agar kalian berdua bisa rujuk. Ada kabar tentang ibu?
Belum ada informasi yang valid. Tapi Dewi Anggra ini itu sudah diungkap identitasnya. Katanya di gang gelap dia dihajar sampai masuk rumah sakit. Jangan sebut namanya di depanku lagi. Baik. Seingatku, di halaman utama situs kita ada kolom video. Pasang video permintaan maafku di sana, sampai Indah ditemukan. Pak Direktur, ini tidak pantas. Kalau begini, reputasi perusahaan akan sangat terpengaruh. Bukankah kamu bilang sekarang netizen semua mendukungku? Lalu apa pengaruhnya? Pasang saja. Kataku begitu hanya untuk menjaga muka Bapak. Di internet, sebagian besar netizen malah memaki Bapak selingkuh dan tak tahu malu. Bapak Direktur yang dulu cerdas, kok sekarang jadi bodoh begini? Pak Direktur, untuk kantor pusat atau cabang? Semua. Platform sosial juga ada iklan. Beli semua. Di dalam dan luar negeri, harus headline dengan ukuran besar. Kalau ada kabar, bisa langsung hubungi saya. Benar, pasang nomor pribadi saya. Pak Direktur, informasi di internet sekarang sebagian besarnya palsu. Kalau Anda pasang nomor pribadi Anda, akan menarik banyak penipu. Begini, biar saya saring informasinya dulu. Anda akan dapat informasi yang akurat. Pak Direktur, pasang saja. Baik. Permata. Silakan. Ini kue kering yang baru saya panggang. Saya mau berbagi. Makasih. Coba kopi saya juga. Baik. Makasih. Harumnya. Permata. Kopi yang kamu buat tetap enak seperti biasa. Apalagi ditambah dengan bumbu timur itu, harumnya jadi spesial. Baguslah kalau kamu suka. Permata, kamu kan masih muda, tapi gaya hidupmu sangat klasik. Langka sekali. Setiap orang punya cara hidupnya sendiri. Aku lebih suka lingkungan yang tenang seperti ini. Begini lebih memudahkanku berkarya. Benar juga. Aku juga nggak ngerti pikiran artis seperti kamu. Oh ya, aku baru-baru ini di media sosial melihat sebuah video. Seorang pria sedang minta maaf. Di video itu, ada foto seorang wanita. Mirip banget. Dan juga dilampirkan kontaknya. Aku nggak tahu apa kamu sudah lihat. Oh ya, kebetulan ya. Mungkin wajahku biasa aja. Jadi wajar kalau mirip. Syukurlah bukan kamu. Aku khawatir, di sini nggak ada internet. Aku takut kamu ketinggalan info. Aku nggak punya komputer, tapi aku punya HP kok. Kamu pikir aku benar-benar terasing? Aku bisa baca berita pakai HP. Benar juga. Aku kebanyakan mikir. Tapi mungkin akan hujan deras. Lalu lintas di sekitar sini juga akan macet. Kalau memang ada orang yang salah mengira kamu wanita di foto itu, mungkin juga nggak bisa hubungi pria itu. Makasih kuenya. Halo? Di iklan pencarian itu, benarkah ada hadiah besar untuk petunjuknya? Tentu. Kalau gitu, transfer 10 juta sekarang. Nanti aku kasih tahu tempat dia kemarin. Kamu lihat dia kemarin. Cepat transfer. Kalau sudah masuk, aku pasti kasih tahu alamatnya. Baik. Ya sudah ku transfer. Dia di mana? Alamatnya di Kota Bahari, Pelabuhan Teluk. Penipu lagi. Alamatnya saja nggak jelas. Indah paling takut lembab. Dia nggak akan ke tempat seperti itu. Halo, Pak Direktur, alamat yang Bapak kirim sudah diverifikasi. Semua bohong. Pak Direktur, beberapa hari ini kita sudah ditipu lebih dari 1 miliar. Haruskah kita lapor polisi untuk menangkap mereka semua? Terserah. Pak Direktur, nomor pribadi Bapak sembunyikan saja. Biar tim kami yang urus, ya? Tidak. Aku harus cari Indah sendiri. Pak Direktur, belakangan ini ada banyak urusan yang menunggu Bapak urus sendiri. Bapak sudah lama tidak ke kantor. Aku tidak punya pikiran untuk urusan itu. Ibu sudah lama pergi.
Mungkin dia tidak mau kembali. Tidak mungkin. Indah tidak akan. Asal aku sungguh menyesal, dia pasti akan memaafkanku. Halo, Bapak Direktur. Saya punya kabar tentang Indah Permatasari. Apa Bapak Direktur tertarik? Tertarik? Kamu mau berapa? Saya tulus ingin membantu Bapak Direktur. Nggak usah bayar, tapi nggak bisa jelasin di telepon. Saya kirim alamatnya. Kita ketemu aja. Baik. Benar-benar setia ya, Bapak Direktur. Saya sudah di sini. Kabar indahnya? Kabar? Dasar nggak sabaran. Kayaknya cinta beneran. Jangan basa-basi. Kabar indahnya. Kamu bohong. Memangnya kenapa? Semuanya sudah dibayar. Waktunya bertindak. Tangkap. Hentikan, bajingan. Romantis juga. Bajingan. Berita indah. Hari ini, kau mati dengan jelas. Ada yang bayar untuk nyawamu. Semuanya, mundur! Dewi Anggraini. Indah, aku pasti akan menemukanmu. Tuan Muda. Gawat, tolong. Tuan Muda pingsan. Anakku yang bodoh. Kok bisa jadi begini? Dasar anak durhaka. Ini semua salahnya sendiri. Toh, Rizky juga anak kita sendiri. Sayang, tolong minta bantuan temanmu untuk mencari Indah ya. Kalau tak ketemu Indah, Rizky bisa mati. Sayang. Dokter, bagaimana anak saya? Pasien pingsan karena luka parah dan kehilangan darah yang banyak. Kok bisa begini? Karena sakit hati ditambah luka parah. Kalau tidak segera diobati, dia bisa beresiko nyawa. Hah? Ini... Sayang, kamu kenapa? Sayang. Indah, aku tahu Rizky telah mengecewakanmu. Tapi, Om, kumohon, mengingat kami berdua selalu baik padamu. Tolong kunjungi Rizky. Indah, kumohon, kembali dan lihat Rizky. Kami tak minta kau memaafkannya. Cukup lihat saja dia. Kau boleh pukul atau marahi dia. Kumohon, kembali dan lihat Rizky. Hari ini ulang tahun pertamaku di negeri ini. Harus ada ritualnya. Permata, aku lihat dari data pendaftaranmu, hari ini kamu ultah. Mau diapain? Aku hidup sendiri, jadi nggak ada rencana. Bagus. Hari ini juga ultah adikku Arif. Kita berdua saja, agak sepi. Kenapa nggak datang ke rumahku malam ini? Boleh. Oke, deal. Datang lebih awal ya. Oke. Hai. Sudah datang. Makasih. Ini semua siapanku untuk adikku Arif. Sudah hampir siap semua. Tapi aku butuh bantuanmu. Boleh. Ayo. Adikku Arif sudah lama keluar, belum pulang. Katanya lupa beli lampu hias. Entah nanti pas dia pulang, apa dia lupa lagi beli barang lain. Nggak apa-apa, lagian masih pagi. Asal nanti dia sempat makan ayam panggang. Ayam panggangku.
Aku belikan lampu hias. Kamu Arif kan? Dia lagi masak ayam panggang. Seharusnya sebentar lagi jadi. Arif, sini. Pain bengong, sini, bantu aku. Oke. Siapa namamu? Indah Permatasari. Panggil aku Permata saja. Oh, Kak Permata. Kamu beneran penyewa kakakku? Kamu bener-bener penyewa kakakku yang tinggal di atas ya? Iya. Oh. Arif. Oh. Ayo, duduk. Ayo duduk, kita makan ya. Ayo bersulang untuk merayakan. Selamat ulang tahun. Coba masakanku. Baik. Oh, ternyata ayam panggangnya seburuk ini. Enak. Kak Permata, masakan kakakku enak banget. Dulu pernah dia masakin aku spaghetti. Enak banget. Penasaran nih? Ayo, makan-makan. Kamu ada mau bilang sesuatu ya? Begini, Permata. Kamu masih ingat yang kubilang waktu itu? Soal cowok yang upload video itu? Aku baru saja lihat videonya lagi. Tapi kali ini, orang tuanya yang upload. Cowok itu sepertinya sedang sengsara. Sudah beberapa hari terbaring sakit. Kayaknya. Lalu di videonya, ayahnya terus memohon gadis itu kembali. Wah, kasihan sekali. Kalian ngomongin apa? Nggak apa-apa. Cuma video cari simpati di internet. Hah? Kak Permata, coba ini. Ini aku yang buat sendiri. Baik. Arif, kamu cuma taburin saus salad. Salad ini jadi kamu yang buat. Aduh, Kak. Nih, coba kue keringku yang baru panggang. Permata, coba dulu. Baik. Enak nih. Oh iya, aku siapkan hadiah untuk kalian berdua. Makasih, Kak. Selamat ulang tahun. Makasih. Hah? Hari ini juga ulang tahun Dak Permata. Aku nggak siapin hadiah buat dia. Tenang, aku sudah siapkan. Makasih. Kamu mau jadi pacarku? Kamu bahkan gak kenal aku. Kok berani minta aku jadi pacarmu? Permata. Adikku ini selama ini tinggal di luar negeri. Makanya cara bergaulnya agak westernis. Anggap saja dia bercanda. Aku nggak bercanda. Aku sungguh suka Kak Permata. Aku mau dia jadi pacarku. Wah, sudah larut ya. Makasih sudah traktir hari ini. Ini hadiah untuk kalian berdua. Oh, makasih. Makasih. Aku pulang dulu ya. Makasih ya. Indah, aku mohon, kembali lihat Rizky. Indah, ibu cuma punya anak Rizky. Nanti, ibu akan anggap kamu seperti anak kandung ibu. Indah, asal panggil Bapak, kamu jadi keluarga Rizky. Nanti saham PT Sukses Makmur, kamu dapat bagiannya. Paman dan tante selalu baik padaku. Tak kusangka, kali ini karena Rizky, paman sampai berlutut padaku. Kukira aku tak akan pernah bertemu Rizky lagi. Tapi kelihatannya, aku harus kembali untuk beres-beres dengan dia. Paman dan tante selalu baik padaku. Tak kusangka,
Kali ini karena Rizky Pratama, Paman bahkan berlutut padaku. Kukira, aku takkan pernah bertemu Rizky Pratama lagi, tapi kelihatannya, aku harus ke Bali untuk beres-beres dengan dia. Para ibu, para bapak, pesawat sudah berhenti. Lampu sabuk pengaman mati. Silakan turun dengan membawa barang bawaan. Wah, kebetulan, Pak. Bukannya ibu itu Nona Indah yang dicari PT Sukses Makmur? Ibu tahu nggak, sebulan lalu heboh banget. Hampir seluruh negeri naga tahu soal ibu. Menurutku, pria yang selingkuh nggak pantas dimaafkan. Nah, aku dukung kamu. Ibu kembali. Rizky ada di rumah. Tuan di rumah sakit. Saya akan lapor Tuan. Tidak usah, cukup beritahu di rumah sakit mana. Tuan sudah berpesan. Kalau ibu kembali, segera lapor Tuan. Saya telepon sekarang. Rizky Pratama tega padaku. Kenapa aku harus memikirkannya? Lagi pula, dia yang memintaku. Baik, kalau begitu, telepon dia. Bilang aku sudah kembali. Aku tunggu di ruang tamu. Baik. Tuan muda, ibu sudah kembali. Iya, dia sendirian, menunggu Tuan di ruang tamu. Di mana ibu? Ibu menunggu Tuan di ruang tamu. Anakku, pergi sana. Bukankah kamu selalu khawatirkan Indah? Melihatmu seperti ini, Indah pasti akan lembut. Pergi sana. Indah itu anak baik. Khawatirnya Rizky tak akan bisa merebut Indah lagi. Aku hanya berharap Rizky dan Indah bisa berpisah baik-baik. Biar Rizkyku lupakan semua ini dan hidup dengan aman. Indah, kamu kembali. Yang dulu penuh semangat. Di mana direktur utama Rizky? Baru sebulan, dia malah jadi begini. Kalau bukan demi orang tuamu, aku takkan kembali. Di surat yang kutinggalkan, sudah jelas sekali. Aku tak tahu kenapa kamu memaksa aku kembali. Indah, aku sudah tahu salahku. Aku sudah menerima hukuman yang pantas. Lagi pula, aku sudah merusak nama Dewi Anggra ini. Aku juga memecatnya. Janinnya sudah memaafkan aku. Kalau gitu, aku boleh pergi kan? Pergi? Mau pergi kemana? Tentu saja, dari mana aku datang, kembali ke sana. Bukankah kamu sudah memaafkanku? Bukankah kamu seharusnya tetap tinggal di rumah kita? Rumah kita? Rumah apa? Kamu masih belum memaafkanku. Pak Rizky, kamu lupa ya? Surat cerai sudah saya suruh pengacara kirimkan. Meskipun secara hukum kita masih suami istri, tapi sekarang kita sudah pisah. Pengacaraku seharusnya sudah jelaskan semuanya. Kumohon, kembalilah. Aku tahu aku khianatimu. Kamu benci aku. Tapi asal kamu kembali, apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Rizky, kita sudah berakhir. Kita pisah baik-baik saja. Semoga kita berkembang masing-masing. Semoga kamu juga jaga diri lebih baik. Jangan membuat paman dan tante khawatir lagi. Jangan, Indah. Tanpa kamu,
aku takkan bisa hidup. Lihat saja, demi mama dan papa. Lihat saja, mama dan papa. Rizky, jangan jadikan orang tuamu sebagai alat. Itu hanya akan membuatku makin meremehkanmu. Bukan gitu. Aku tak memakai mama papa untuk mengancammu. Aku cuma mau kita sekeluarga bisa kembali ke waktu bahagia itu. Bukankah semua ini karena ulahmu? Masih mau kembali ke masa lalu? Mungkinkah? Indah, bagaimana kamu bisa memaafkanku? Bukankah kamu bilang selalu mau punya anak? Aku bisa memberikannya. Aku bisa memberikannya. Dulu aku mau punya anak, tapi kamu selalu bilang sibuk kerja dan lelah. Tapi malah membuat Dewi Anggra ini hamil. Sepertinya kamu hanya tak mau punya anak bersama aku. Surat cerai akan dikirim lagi. Semoga kali ini kamu tanda tangan. Jangan berhayal lagi. Kejadian kotormu dengan Dewi Anggra ini, aku tak bisa anggap seolah-olah tak terjadi apa-apa. Sekarang, kalau dekat kamu, aku langsung muak. Kamu sudah kotor. Jangan. Pak, Bu. Indah, Rizky yang salah padamu. Kami tak mengharapkan kamu memaafkannya. Ibu hanya mohon, bicara baik-baik. Jangan biarkan dia jadi nekat lagi, ya? Indah, syukurlah sudah kembali. Gimana pembicaraanmu dengan Rizky? Pak, Bu, sudah kujelaskan padanya. Semoga Bapak Ibu juga membujuknya. Biar dia cepat pasrah dan segera tanda tangan. Kedepannya, aku takkan bertemu dia lagi. Semoga Bapak Ibu jangan menyulitkanku lagi. Indah, kami yang salah padamu. Bapak akan transfer 10% saham Bapak untukmu sebagai kompensasi. Tidak usah, Pak, Bu. Kalian jaga kesehatan. Indah, kau membuatku sengsara. Apa hubungannya denganmu? Seperti maumu. Cari saja Rizky Pratama. Tanya kenapa dia tak mau kamu. Kenapa tidak mati saja? Hanya jika kau mati. Indah, kau membuatku sengsara. Apa hubungannya denganmu? Aku maumu. Kau harus cari Rizky Pratama. Tanya kenapa dia tak mau kamu. Kenapa kau tidak mati saja? Hanya jika kau mati, Rizky Pratama baru bisa benar-benar patah hati. Dulu aku juga kira karena kamu muncul, lalu merebut Rizky. Tapi sekarang aku baru sadar, masalahnya itu dia. Kalaupun bukan kamu, pasti ada orang lain. Sekarang kamu harus cari dia. Minta dia kembali. Bukan mencariku. Aku dan dia sudah tidak ada hubungan lagi. Tapi dia mencintaimu. Kau pergi, hatinya ikut pergi. Kalaupun aku bisa memuaskan tubuhnya, tapi aku takkan pernah bisa menggantikanmu. Kenapa tidak mati saja? Hanya jika kau mati, dia baru bisa benar-benar melupakan. Mati sana. Arif! Dasar wanita, berani-beraninya ganggu Kak Permata. Kuhajar kau. Arif, kok kamu di sini? Kak Permata, kakakku bilang kamu sudah pulang. Lalu aku pasang di HP-mu aplikasi pelacak. Kak Permata, kamu nggak marah kan? Kamu baru selamatkan aku. Mana mungkin aku marah. Rama Santoso sepertinya pernah bilang, kalau Arif ini seorang hacker. Sepertinya aku harus waspada padanya. Sepertinya Rama pernah bilang, kalau Arif ini seorang hacker. Sepertinya aku harus waspada padanya. Kamu wanita itu kan? Dengar ya, kalau berani ganggu Kak Permata lagi, kamu kena. Indah, kenapa? Kok semua orang baik sama kamu? Aku kurang apa? Masih berani ngomong?
banget wanita jahat, beraninya nandingin sama Kak Permata. Kak Permata, aku lapar. Ayo kita makan enak-enak. Aku mau makan semua makanan enak di negeri ini. Banyak banget makanan enak. Kamu mau makan semuanya ya? Butuh beberapa tahun loh. Ayo. Yuk. Indah. Duduk. Indah, kamu keterlaluan. Kalau bukan Rizky Pratama yang telepon aku cari kamu, aku nggak akan tahu kamu pergi dan kabur dari Rizky. Waktu itu aku buru-buru, nggak bawa HP. Iya, salahku. Hari ini kita minum bareng ya. Kita kan sahabat, ngomong apa sih? Menurutku sih, seharusnya kamu sudah lama meninggalkan Rizky. Rizky itu brengsek. Demi dia, kamu malah jauhin kita. Dulu kamu kan juara kelas di jurusan seni kita. Demi menikahinya, kamu malah nolak kesempatan kuliah di luar negeri. Aku dan Rizky Pratama sudah tidak ada hubungan lagi. Itu semua sudah berlalu. Setelah kamu pergi, Rizky telepon aku. Aku langsung marahi dia. Setelah kamu pergi, masih sok-sokan sayang. Cih. Sudah, Putri. Adik dari tuan rumahku di luar negeri. Arif Santoso. Ini sahabatku, Putri Lestari. Oh. Halo, adik Arif. Halo, Kak Putri. Karena panggilan kakaknya, kalau ada masalah di negeri ini, cari kakak saja. Baik itu susah atau senang, kakak, semua akan kakak urus. Sudah, ayo makan. Siapa dia? Siapa dia? Apa urusanmu? Rizky Pratama. Sudah kubilang jelas, mulai sekarang, jangan ganggu hidupku lagi. Rizky Pratama, kamu nggak lihat Indah nggak mau kamu di sini. Keluar. Indah, aku tahu. Kamu balas dendam padaku. Kamu sengaja sewa aktor kan? Aku terima balasan. Asal jangan tinggalkan aku ya. Kamu ngomong apa? Dia adik Indah. Rizky Pratama, aku tak mau lihatmu lagi. Keluar. Kamu mantan suaminya Kak Permata kan? Sekarang aku pacarnya Kak Permata. Dengar ya, jauhi dia. Kak Permata tak mau lihatmu lagi, mantan suami yang selingkuh. Mantan suami? Aku dan Permata belum bercerai. Kita masih suami istri sah. Kamu justru yang merusak rumah tangga orang lain. Cukup Rizky, kita simpan muka saja. Kamu selingkuh. Aku bisa tuntutmu ke pengadilan, biar kamu tak dapat apa-apa. Memangnya kamu masih punya muka untuk bilang suamiku? Indah, aku bisa kasih semua saham PT Sukses Makmur. Asal jangan cerai ya. Ayo pergi. Ayo pergi. Indah, kamu masih gak mau maafin aku. Mungkin aku benar-benar gak bisa tanpa kamu. Sudah benar-benar lepas? Setelah tak setia, takkan pernah dipercaya lagi. Dasar sahabatku, tapi kulihat Rizky Pratama, dia nggak akan mudah menyerah. Kali ini aku pulang juga karena orang tuanya. Jadi aku pulang. Setelah cerai, aku langsung pergi. Nggak akan kembali lagi. Nggak akan kembali lagi. Aku lebih suka keheningan di luar negeri. Tapi siapa tahu, dulu juga bilang nggak akan kembali kan? Tapi sekarang aku kembali lagi. Nggak kembali lagi juga bagus. Nanti kalau sempat, aku keluar negeri nemenin kamu. Oke. Aku belum kenyang. Aku tahu tempat enak. Ayo makan. Oke. Nona Indah. Waktu itu, Bapak Rizky tidak mau tanda tangan surat cerai. Tapi sekarang soal perselingkuhannya sudah jadi gosip. Asal kita gugat ke pengadilan, kita pasti menang. Membantu Nona Indah dapat surat cerai. Aku cuma mau cepat beres. Nona Indah, kali ini berbeda dari sebelumnya. Kita bisa membuatnya keluar tanpa apa-apa. Dan dapatkan semua hartanya. Nggak usah, aku sama Rizky Pratama. Bukan karena uangnya. Indah, aku tahu. Perasaanmu padaku itu tulus. Perasaanku padamu juga tulus. Pak Rizky, semoga kali ini Anda setuju dengan permintaan klien saya. Cerai sukarela.
Aku takkan setuju bercerai. Pak Rizky, Anda seharusnya tahu. Klien saya sangat berhak menggugat Anda. Anda juga seharusnya tahu, Anda berselingkuh itu fakta. Anda sendiri yang mengaku. Bahkan tak perlu kami punya bukti apapun. Jadi meski Anda tak setuju bercerai, Anda tak bisa menghalanginya. Indah, aku harus buat apa biar kamu mau batal cerai? Mau apapun, aku akan setuju. Aku pasti akan bercerai. Sumpah pernikahan kita. Mungkin kamu sudah lupa, tapi aku tidak. Kalau hari ini kamu tak tanda tangan, aku akan menggugat. Nanti, aku tetap akan dapat surat cerai. Oh ya, lihat foto yang kamu bakar. Semuanya sudah kurestor. Lihat, ini kita waktu sekolah. Dan yang ini... Cukup! Rizky Pratama. Foto-foto ini hanya membuatku ingat kamu dan Dewi Anggraini di mobil, di kantor, bahkan di ranjang kita, bermesraan. Membuatku jijik. Aku tahu, Indah. Aku tahu kamu jijik padaku. Tapi kita bisa IVF. Kita tak Aku tahu, Indah. Aku tahu kamu jijik padaku. Tapi kita bisa IVF. Kita tak perlu kontak fisik. Bisa punya anak bersama. Rizky Pratama, kita berhenti saja. Pak Rizky, jika Bapak tidak setuju bercerai, saya akan mewakili klien saya yang mengajukan gugatan. Baik. Aku tekan. Tapi aku punya satu permintaan terakhir. Permintaan apa? Indah, temani aku ke sungai sekali lagi. Baik. Kak Permata, kamu sudah selesai bercerai? Bisa mencintaimu secara terang-terangan? Kak Permata, wanita itu terus menguntitmu dan melindungimu. Dasar nggak bisa lepas. Tenang saja, di sini aman. Lagi pula kita sudah beri dia pelajaran. Kalau dia berani lagi mencelakai kita lapor polisi dan jebloskan dia ke penjara. Gak bisa, aku harus melindungimu, Kak Permata. Aku bisa bela diri kok. Indah, apa Dewi mau mencelakai kamu? Perlu ku beri dia pelajaran. Gak usah, lagi pula aku akan pergi. Dia tak bisa mengancamku. Indah, kamu tetap pergi. Tentu saja, Kak Permata harus menjauhi mantan brengsekmu dan bersamaku. Aku sudah selidiki. Kamu bukan... Apalagi Indah gak suka anak SD kayak kamu. Sudah bukannya mau ke sungai. Ayo cepat. Kalau aku tak kenal Dewi Anggraini, apa kita masih bersama? Tanpa Dewi Anggraini, ada Fitri Anggraini, Sari Anggraini. Ujian 7 tahun. Hatimu sudah lama tak ada di sini. Aku sangat menyesal. Kukira bisa sembunyikan semua ini. Tapi tak sangka akan terbongkar. Aku yang melanggar janji kita. Ngomongin ini sekarang percuma. Semoga kamu nanti bisa menemukan kebahagiaanmu. Setelah hampir mati, baru bisa melihat isi hati. Kesenangan fisik takkan pernah sebanding dengan kebersamaan. Kamu di hatiku sudah menempati terlalu banyak ruang. Tak ada ruang lagi. Mungkin. Tapi hatiku sudah lama pergi darimu. Rizky Pratama. Aku lebih rela bertemu kamu. Paham. Selamat tinggal, Indah. Jangan bertemu lagi. Kak, awas! Mati sana. Rizky. 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 Senang bisa melihatmu. Kenapa kamu selamatkan aku? Ini utangku. Aku maafkan kamu. Kali ini aku sungguh maafkan kamu, Rizky. Wanita, kau berani menabrak Kak Permata? Ambulans. Panggil ambulans. Halo, 118?
di sini ada kecelakaan. Dia sengaja kan? Dia jelas-jelas sengaja menabrak orang. Kamu nggak dengar tadi? Ini pembunuhan berencana. Cepat, lapor polisi. Halo, polisi, di pinggir sungai ada kecelakaan. Cepat ke sini, cepat. Ya Tuhan, lindungi anakku. Dia harus selamat. Pak, Bu, anakku. Rizky terluka karena aku. Kamu jangan terlalu bersalah. Ini karma dari Rizky sendiri. Ini salahnya sendiri. Bagaimanapun juga, Rizky tertabrak mobil karena menolongku. Aku akan bertanggung jawab padanya. Kamu jangan terlalu bersalah. Ini pilihan Rizky sendiri. Dokter, anakku nggak apa-apa. Dia selamat, tapi kedua kakinya patah hancur. Dia mungkin akan lumpuh. Dokter, berapapun biayanya, tolong selamatkan kakinya. Aku akan berusaha. Dokter, tolong selamatkan anakku. Dok, berapapun biayanya, tolong selamatkan kakak anak saya. Saya akan berusaha. Aduh dok, mohon selamatkan anak saya. Dok, mohon. Tante, tenang saja, Rizky. Rizky pasti akan baik-baik saja. Sudah bangun sedikit. Gimana perasaanmu? Sakit sedikit. Kata dokter, kakinya mungkin tak bisa berdiri lagi. Ini mungkin hukuman bagiku. Dewi Anggraini sudah ditangkap. Pembunuhan berencana. Ditambah dengan pembunuhan berencana sebelumnya. Dia seharusnya akan dihukum penjara seumur hidup. Akibat masa lalu, hasilnya kini. Sejak mengenal Dewi Anggraini, sudah pasti aku harus membayarnya. Tenang, kakimu patah karena aku. Aku akan merawatmu baik-baik di sini. Makasih. Kalau dulu, aku pasti tak akan membiarkanmu pergi. Aku akan memegangmu erat. Tapi sekarang aku sadar, aku tak seharusnya membelenggumu. Kamu harusnya mencari cerahnya sendiri, Permata. Jadi, inikah makna namamu? Sudah yakin? Aku hanya beri kesempatan ini. Tenang saja. Aku tak akan memaksa kamu. Indah. Semoga bahagia. Nak, kamu tega membiarkannya pergi.